Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivi Darman. Saya merupakan dosen Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Dini Kamal Sajati. Maksud dan tujuan dari video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau yang bisa disingkat dengan PDD UKTPT. Dalam video ini dijelaskan terkait pengajaran dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau bisa disingkat dengan PBO dengan bobot 3 SKS, di mana perkuliahan ini dilaksanakan di ruangan labor. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mempelajari teknik pemrograman yang berorientasi pada objek yang meliputi kelas, objek, metode, keluarga sifat, hingga polimorfis untuk memecahkan beberapa masalah dengan program aplikasi yang dibuat. Capaian dari mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek dalam program. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dengan membuat aplikasi dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan pertama perkuliahan, biasanya saya akan melakukan perkenalan dengan mahasiswa, di mana perkenalan ini adalah membangun keakraban di antara dosen dan mahasiswa, sehingga mereka akan merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi di dalam kelas. Selanjutnya, saya akan melakukan diskusi ringan dengan mahasiswa terkait mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kenal mahasiswa dengan mata kuliah yang akan dipelajari. Selanjutnya, kami akan membuat kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait mengenai proses perkuliahan selama perkuliahan berjalan. Pada kesempatan ini pula, saya akan menjelaskan kepada mahasiswa tentang kriteria penilaian yang akan digunakan pada kelas ini. Untuk yang pertama adalah tugas dengan bobot sebesar 30%, yang kedua MIP dengan bobot sebesar 30%, yang ketiga UAS praktek dengan bobot sebesar 30%, dan yang terakhir UAS teori dengan bobot sebesar 10%. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa dapat menyiapkan strategi untuk memperoleh nilai tertinggi dalam mata kuliah ini. Yang terakhir adalah pembahasan terkait modul perkuliahan yang mana berfungsi untuk mengetahui gambaran perkuliahan dari awal sampai dengan akhir perkuliahan. Selain itu, saya juga akan membuat buku kelas yang nantinya akan digunakan sebagai media komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah cuplikan video saya dalam mengajar mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, kelas kita akan mulai di sini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, ketemu lagi di mata kuliah PBO pemrograman berorientasi objek, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas dan objek pada pemrograman berorientasi objek. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, di sini kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari kelas, setelah itu objek, dan yang terakhir ada analogi untuk kelas dan objek tersebut. Di sini ada penjelasan tentang kelas, di mana kelas adalah cetak biru atau blueprint atau template dari objek, yang mana contohnya di sini desain ya, desain seperti contoh desain rumah. Nah, desain rumah tersebut merupakan kelas dari rumah. Jadi desain itu baru masuk kelas. Selanjutnya di sini ada kelas hanya dipakai untuk membuat kerangka dasar yang instansiasinya menggunakan objek. Jadi perwujudannya menggunakan objek. Jadi terlebih dahulu ada kelas, setelah ada kelas baru ada objek. Objek itu merupakan perwujudan dari kelas. Di sini artinya kelas yang dibuat nanti akan mendefinisikan objek. Jadi kelas yang mendefinisikan objek di sini, contohnya kalau tadi desain rumah, kelas rumah, objeknya itu adalah temboknya warna apa, setelah itu pagarnya seperti apa, kamarnya ada berapa, itu termasuk objek dalam desain rumah tadi atau dalam kelas rumah. Selanjutnya sini satu kelas bisa mendefinisikan banyak objek.
contoh yang saya kasih tadi kan definisi dari kelas rumah atau desain rumah, di mana dalam desain rumah atau kelas rumah terdapat bisa mendefinisikan banyak objek. Itu contohnya tadi, berapa kamar, berapa ruang tamu, berapa kamar mandi, berapa pintunya, jendelanya, itu termasuk dari objek dari kelas rumah. Selanjutnya di sini kelas dapat menyimpan data properti atau atribut. Nah, properti atau atribut di sini itulah yang saya bilang tadi, jumlah kamar, jumlah ruang tamu dan sebagainya. Selanjutnya contoh lainnya seperti kelas mobil, di mana kelas mobil di sini untuk atribut atau propertinya contohnya sepertinya merek dan warna. Transmisinya apa? Matic kah, manual kah? Nah, itu termasuk dari properti atau atribut. Selanjutnya di sini ada perilaku atau metode. Contohnya di sini metode atau perilaku dari kelas rumah tadi. Misalnya pergantian warna pagar, pergantian warna rumah, itu bisa termasuk dalam metode atau perilaku dari kelas rumah. Dan juga contoh seperti di kelas mobil, metodenya contohnya seperti bisa jalan maju atau jalan. Selanjutnya di sini jika ada pemrograman prosedural, variabel array dan fungsi terpisah, namun pada PBO variabel array dan fungsi disimpan dalam satu tempat, itu kelas. Oke, kan pernah kemarin sudah pernah belajar pemrograman prosedural ya, di mana pemrograman prosedural terdapat variabel dan array. Nah, untuk di dalam PBO ini variabel array dan fungsi tersebut disimpan di dalam kelas. Selanjutnya di sini pada kelas atau variabel dan array disebut properti atau atribut dan fungsi disebut dengan metode. Itu pada kelas di pemrograman aplikasi objek. Kalau di dalam pemrograman prosedural itu namanya variabel dan array. Selanjutnya di sini ada objek. Objek merupakan hasil perwujudan dari kelas. Selanjutnya ada proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut perwujudan atau pembentukan, dan objek itu tersebut disebut dengan instance. Contohnya objek dari mobil itu adalah merek dan warna. Kalau contoh dari rumah tadi adalah pagar, jumlah ruangan kamar dan jumlah ruangan kamar dan lain sebagainya. Oke, selain contoh itu apalagi contoh kelas yang bisa kalian sebutkan? Satu. Ya. Oke, kelas mahasiswa. Untuk kelas mahasiswa di sini kita bisa dapatkan atribut atau propertinya. Yang pertama itu adalah NIM-nya, nama, jenis kelamin, ya. Jadi properti atau atribut itu untuk mendefinisikan dari objeknya, ya. Objek tersebut bisa didapat dari atribut atau kelas atau properti yang ada dalam kelas mahasiswa. Jadi di dalam kelas mahasiswa tersebut kita akan buat yang pertama adalah properti atau atributnya NIM, nama, jenis kelamin, jurusan dan lain sebagainya untuk mendefinisikan dari kelas mahasiswa tersebut. Jadi ini objeknya nih. Kalian semua mahasiswa. Kalian semua ini adalah kelasnya. Cuman misalnya saya bilang satu nih, namanya siapa, NIM-nya berapa, itu objeknya. Jadi definisi dari kelas tersebut adalah blueprint atau template. Sedangkan objek di sini adalah hasil dari perwujudan kelas tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada objek. Dalam kehidupan, objek merupakan segala sesuatu yang sifatnya konkret maupun abstrak. Oke, di sini ada konkret maupun abstrak. Selanjutnya di sini objek konkret itu apa? Objek konkret itu adalah segala sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan. Segala sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan. Salah satu contohnya di sini ada kursi, meja, buku, dosen dan mahasiswa. Di mana dari itu objek konkret sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan. Artinya bisa kalian sentuh, ada bentuknya. Itu termasuk dalam objek konkret. Selanjutnya ada objek yang abstrak. Objek abstrak di sini adalah segala sesuatu yang ada bukan secara fisik tapi bisa dirasakan. Contohnya di sini
Selanjutnya setelah objek, oke masih ada objek di sini. Pada objek, pada PJO, objek adalah variabel yang merupakan hasil dari perwujudan atau pembentukan dari sebuah kelas. Kesimpulannya nih ya, jika kelas adalah blueprint atau template-nya, maka objek adalah perwujudan dari kelas tersebut dan objek inilah yang akan digunakan. Satu objek hanya hasil dari perwujudan dari satu kelas. Oke. Di sini ada satu objek hanya hasil dari perwujudan satu kelas. Jadi satu objek itu hanya bisa menggunakan satu kelas. Tapi dalam satu kelas bisa banyak objek. Contohnya tadi desain rumah ya. Kita ibaratkan perumahan deh. Dalam pembuatan perumahan kan hanya menggunakan satu desain. Di mana satu desain itu bisa digunakan untuk beberapa perumahan. Misalnya ada 100 perumahan, 100 unit perumahan dengan desain yang sama. Yang membedakannya apa? Objeknya tadi setiap rumah beda warna. Nah itu untuk membedakannya. Tapi desainnya tetap satu. Itu kelas itu ya kelas rumah. Sama halnya dengan mobil tadi. Desain mobilnya sama. Satu, misalnya contohnya mobil Avanza, ya, mobil Toyota Avanza. Desainnya sama. Tapi yang membedakannya apa? Transmisinya apa? Warnanya apa, mereknya apa, itu termasuk dalam properti dari kelas mobil. Oke, ini contoh analogi kelas dan objek tadi ya. Oke, di sini ada kelas mobil, di mana ada tampak samping, tampak depan, atas maupun belakang. Nah ini adalah kelasnya, kelas mobil. Tapi di sini ada objek, banyak ya, objek 1, objek 2, 3 sampai dengan 9. Apa yang beda? Warna ya, warna dari setiap mobil. Nah itu yang dimaksud dengan objek dari suatu kelas. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang properti, di mana properti atau atribut adalah data-data yang terdapat pada kelas. Nah itu tadi ya, contohnya tadi kalau untuk mobil ada warna, transmisi, matic atau manual. Nah itu adalah datanya, data dari properti. Warna merah, biru, kuning itu adalah data dari atribut atau properti warna yang ada dalam kelas mobil. Selanjutnya, data yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Nah dengan contoh yang tadi kan kita bisa dapat membeda ini, mana contoh objek satu dan objek dua dengan warna. Selanjutnya ada nilai dari properti bisa diisi dan diubah setelah perwujudan objek dari kelas. Nah, jadi nilai dari properti atau nilai dari atribut tersebut, contohnya tadi warna ya, itu bisa diubah asalkan perwujudannya sudah ada dari dalam kelasnya. Contohnya misalnya mobilnya hari ini warnanya merah ya, merah. Itu kan sudah diwujudkan dari kelas objeknya. Kita mau ganti jadi warna biru. Nah untuk pergantian data atau perubahan data tersebut harus ada perwujudan terlebih dahulu dari objek. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada metode. Metode di sini adalah perilaku yang biasa atau yang bisa dilakukan suatu kelas. Nah, contohnya tadi seperti rumah tadi, kelas rumah di mana di situ terdapat metodenya bisa ganti warna pagar, warna rumah. Selanjutnya kalau untuk kelas mobil ada metode cara mobil maju atau mobil mundur, ataupun belok kiri atau belok kanan. Nah itu bisa ditambahkan jadi satu metode. Selanjutnya masing-masing metode bisa dijalankan atau dipanggil setelah perwujudan objek dari kelas. Jadi gini, metode tersebut kita buat terlebih dahulu di dalam kelas. Nah metode tersebut dibuat setelah ada objek. Selanjutnya metode ini bisa dijalankan kalau ada objek. Jadi objek ini sudah dibuat nih, baru kita bisa menjalankan metode tersebut, metode yang ada di dalam kelas. Jadi sederhananya di dalam kelas itu terdapat yang pertama ada properti atau atribut, setelah itu baru metode. Yang pertama dibuat adalah propertinya, setelah itu baru metodenya. Nah untuk menjalankan metodenya harus ada perwujudan dari objeknya terlebih dahulu. Jadi kita buat lagi objeknya, baru kita bisa menjalankan metodenya.
Selanjutnya di sini metode pada suatu kelas dapat berupa yang pertama ada metode void dan return, di mana tidak mengembalikan nilai untuk void, dan yang selanjutnya bisa mengembalikan nilai. Selanjutnya di sini metode pada suatu kelas dapat menampung parameter ataupun tidak. Jadi dalam sebuah metode dia bisa menampung suatu parameter ataupun tidak. Dan yang terakhir ada metode dalam sebuah kelas bisa lebih dari satu. Nah itu dalam kelas bisa banyak metode. Contohnya tadi ya ganti warna, ganti warna pagar, ganti warna dinding pada metode atau dalam kelas rumah, dan selanjutnya dalam kelas mobil ada jalan maju ataupun jalan mundur. Oke. Ini kita akan masuk dalam contoh pengimplementasian di dalam program. Di sini saya akan mempraktekkan codingnya di dalam Visual Studio ini. Jadi kok aja praktek. Oke, selanjutnya di sini kita akan mempraktekkan ke dalam program, di mana kita akan membuat kelas. Contohnya di sini ada kelas dan objek untuk kelas mobil, ya. Pertama kita harus membuat terlebih dahulu kelas dari mobil tersebut. Di sini kita akan membuat kelas, caranya ya pilih yang konsul, pilih add, selanjutnya kita akan pilih yang kelas. Oke, di sini pastikan terpilih kelas. Selanjutnya di sini beri nama dari kelas tersebut. Di sini kita akan buat nama kelasnya adalah mobil. Oke, ini sudah di dalam kelas mobil. Ini dalam kelasnya sudah jadi. Selanjutnya kalau dari contoh di sini kita akan menambahkan properti atau atribut. Setelah itu adalah method atau functionnya, di mana ada properti dan atributnya. Di sini untuk kelas mobil adalah merek dan warna. Sedangkan metodenya di sini ada metode maju. Oke, untuk itu kita tambahkan terlebih dahulu atribut atau propertinya di sini. Untuk kelas mobilnya yang pertama ada public string merek untuk nama atributnya. Selanjutnya yang kedua ada public string warna. Oke, dari contoh depan dari programnya kita sudah berhasil buat properti atau atribut dari kelas mobilnya. Yang itu ada properti atau atribut merek dan warna. Selanjutnya di sini kita akan membuat metodenya. Public void maju. Oke, untuk nama metodenya di sini kita akan buat nama metodenya adalah maju. Di mana dalam metode ini akan muncul teks dengan memanggil atribut atau properti yang ada dalam kelas mobil, yaitu merek dan warna. Mobil, this, merek, oke. Selanjutnya di sini kita akan buat teksnya, dia mobil merek jalan maju. Oke, bisa lihat di depan. Oke, ini kita udah berhasil buat kelas. Selanjutnya ada metodenya atau functionnya. Di sini adalah metode maju, di mana dalam metode maju ini terdapat teks yang mana nanti akan muncul mobil dis merek jalan maju. Dis merek ini adalah pemanggilan dari properti atau atribut dari kelas mobilnya. Selanjutnya kalau sudah selesai dalam pembuatan kelas mobil, di sini kita akan buat ke dalam pengimplementasian ke dalam programnya. Oke, di sini di dalam program ini kita akan buat objeknya. Ini kelasnya sudah jadi nih. Selanjutnya kita akan buat objeknya. Caranya yang pertama ada nama kelasnya terlebih dahulu. Nama kelasnya ada di sini adalah mobil. Oke, mobil. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan nama objeknya. Di sini kita buat nama objeknya adalah mobil 1.
Oke, sama dengan new mobil. Oke, ini udah jadi satu objek, di mana nama objeknya adalah mobil satu. Selanjutnya di sini kita akan membuat properti atau atributnya. Yang pertama, buat terlebih dahulu nama objeknya. Ya, nama objeknya yang kita buat di sini adalah mobil satu. Selanjutnya merek sama dengan misalnya warnanya apa? Mereknya apa? Misalnya Toyota. Toyota. Nah, oke. Jadi selanjutnya warnanya apa? Satu. Ini warna. Warna. Misalnya warnanya merah. Oke. Ini udah di dalam objeknya kita udah membuat data dari propertinya merek dan warna. Untuk merek dan warnanya di sini merek ada Toyota dan warnanya merah. Selanjutnya di sini kita akan memanggil metodenya mobil satu atau objek satu. Metodenya adalah tersebut. Di mana dalam metodenya di sini kita menampilkan atau memanggil atribut dari merek, yaitu adalah merek Toyota. Sedangkan di dalam kelasnya kita terdapat dua atribut atau properti, yaitu ada merek dan warna. Di sini hanya kita menampilkan satu propertinya aja. Bagaimana kalau kita menambahkan dua properti atau atribut? Yang pertama, kita harus menambahkan di dalam metodenya yang ada di dalam kelas mobil. Nah, di dalam kelas mobil di sini kita hanya menampilkan atau memanggil satu atribut, itu atribut merek. Mobil Toyota. Tambahkan lagi di sini warna. Oke, baru kita panggil atribut atau properti dari kelas mobilnya, itu warna. Oke, ini udah. Jangan lupa untuk metode poinnya atau metode majunya dalam kelas mobil di sini akan menampilkan mobil dengan merek A dan warna B jalan maju. Hasilnya seperti yang ada di depan. Udah. Boleh ulang. Ulangan sama mobil Toyota jelas. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Oke, jika ada pertanyaan silakan. Apa fungsi dari sintaksis? Oke, fungsi dari sintaksis ya. Di sini terdapat coding dis merek atau dis warna. Oke, fungsi dis di sini adalah atau coding di sini adalah untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan properti atau atribut ke dalam metode. Apa kegunaan coding new di program? Oke, program ya. Kalau tadi bis tersebut ada di dalam kelas mobil, dan di sini di dalam kelas programnya terdapat coding new. Oke, coding new ini ya. Coding new di sini merupakan sintak atau coding untuk membuat objek baru. Jadi setiap ada objek baru, misal objek di sini ada mobil satu, kita harus menggunakan new. Objek 2 harus menambahkan new lagi. Jadi fungsi dari coding new di sini adalah untuk menambahkan objek baru. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya silakan. Apakah objek bisa menggunakan beberapa kelas? Oke, untuk apakah satu objek bisa menggunakan beberapa kelas ya? Oke, untuk objek tidak bisa menggunakan beberapa kelas. Jadi satu objek satu kelas. Namun satu kelas bisa banyak objek.
Contohnya tadi perumahan, ya satu kelas perumahan atau kelas rumah bisa terdapat banyak objek, itu banyak perumahan. Bisa ada unit dengan kelas atau desain dari kelas rumah. Ini juga contohnya seperti mobil, ya kelas mobil bisa banyak objek. Untuk membedakannya itu warna tadi atau transmisinya. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup ya. Oke, kalau cukup silahkan di share. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.